3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang metode simplex dengan 3 variabel pada mata kuliah riset operasi. Saya Rizky Hairunisa dengan NIM F1C2-19003. Teman saya Tri Aulia Wahyuni dengan NIM F1C2-19013 dan Ahmad Fansuri dengan NIM F1C2-19045. Materi pertama akan dijelaskan oleh Tri Aulia Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan soal yaitu dengan fungsi tujuan dari maksimum Z adalah memiliki 3 variabel keputusan yang mana ada X1, X2, dan X3. Di sini mempunyai batasan atau kendala ada 3, yaitu yang pertama X1 ditambah X2 ditambah 2 X3 kurang dari sama dengan 2. Yang kedua 2X1 ditambah 3X2 ditambah 4X3 kurang dari sama dengan 3. Yang ketiga ada 7X1 ditambah 6X2 ditambah 2X3 kurang dari sama dengan 8. Karena kita ingin mencari solusi optimum dengan 3 variabel ini, maka nilai X1, X2, dan X3-nya harus bernilai positif atau lebih dari 0. Karena syarat tadi itu untuk bisa mendapatkan solusi optimum dengan menggunakan metode simplex, yang pertama kali yang kita lakukan adalah dengan mengubahnya ke bentuk baku. Di sini sudah melihat bentuk umum, di slide sebelumnya, maaf, sudah dilihat bentuk umumnya, yaitu langkah selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk bakunya. Yang sebelumnya tadi tandanya masih kurang dari sama dengan, sehingga sesuai syarat atau teorinya bahwa kendala yang kurang dari sama dengan maka harus diubah ke dalam bentuk persamaan. Kemudian ditambah dengan 1 variabel slide yaitu ditandai dengan S1, yang mana di baris pertama itu ditambah 1 variabel yaitu S1 dan di baris kedua harus diubah ke dalam bentuk persamaan lalu ditambah 1 variabel yaitu S2 dan selanjutnya sampai S3. Di sini sudah ditambahkan S1, S2, S3, maka yaitu S1, S2, S3-nya lebih dari atau sama dengan 0. Karena tadi ada penambahan variabel slide S1, S2, dan S3, maka di baris berikutnya juga kita tulis S1, S2, S3-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian di sini maksimum Z sama dengan 8X1 ditambah 9X2 ditambah 4X3 ditambah S1 ditambah S2 ditambah S3, atau kita bisa mengubah dari persamaan kiri, kita ubah ke persamaan kanan, diubah ke persamaan kiri, yaitu 8X1 dikurang 9X2 dikurang 4X3 ditambah S1, S2, S3 sama dengan 0. Itu tabel ini akan dibacakan oleh Ahmad Fansuri. Tabel dari pemodelan matematika untuk mencari kelanjutannya, kita harus mencari kolom pivot terlebih dahulu. Kolom pivot didapat dari nilai negatif yang paling negatif
Di sini nilai negatif yang paling negatif adalah min 9, 1, 3, dan 6. Jadi kolom pivotnya adalah min 9, 1, 3, dan 6. Lalu kita harus mencari baris pivot. Baris pivot didapat dari baris yang memiliki rasio terkecil. Rasio dicari dengan cara membagi NK dan angka yang ada di dalam kolom pivot. Karena di baris Z tidak ada rasio karena ada nilai negatif di kolom pivotnya. Lalu di kolom S1 nilai NK-nya adalah 2. Jadi harus dibagi dengan 1. Jadi nilai rasio dari baris S1 sama dengan 2. Di baris S2 nilai NK-nya adalah 3. Dan nilai pada kolom pivotnya adalah 3. Jadi 3 dibagi 3, nilai 3 dibagi 3 sama dengan 1. Lalu di baris S3 nilai kanannya adalah 8. 8 dan nilai pivotnya dan nilai kolom pivotnya adalah 6. Jadi rasio dari S3 adalah 8/6. Karena kita mencari baris pivot, jadi kita harus memilih baris dengan nilai rasio terkecil, yaitu 1. Setelah kita mencari baris pivot, kita harus mencari elemen pivot. Elemen pivot terdapat di antara perpotongan antara baris pivot dan juga kolom pivot. Jadi yang kita dapat adalah angka 3. Ganti tabel. Tabelnya diganti. Tabel selanjutnya. Next slide. Yo. Tidak mau dia. Pencet. Dah. Dah tuh. Lalu yang selanjutnya harus kita cari adalah S2. S2 di sini akan kita ganti dengan X2 karena S2 adalah variabel masuk. Setelah itu X2 harus dicari angkanya dan harus dicari variabel masuknya, yaitu dengan cara dibagi 3 karena elemen pivotnya adalah 3. Jadi 2 dikurang 3. 2 dibagi 3 sama dengan 2/3. Lalu
Lalu 3 dibagi 3 sama dengan 1. Dan seterusnya. Setelah itu kita harus mencari angka pada nilai Z-nya. Nilai Z dicari dengan cara dikurangi perkalian dari angka pada kolom pivot dikali dengan angka baru atau angka pada baris pivot baru. Cara mencari Z baris Z adalah min 8 dikurang min 9 dikali 2/3. Ini sama dengan min 2. Min 9 adalah angka pivot dari baris Z. Lalu dicari untuk yang X2-nya min 9 bagi min 9 dikali 1. Jadi kita dapat 0 dan seterusnya. Pencarian S1-nya. Lalu kita harus mencari S1. Cara mencari S1-nya 1 dibagi 1 dikurang 1 kali 2/3. Sama dengan 1/3. Lalu untuk X2-nya 1 dikurang 1 dikali 1. Sama dengan 0. Dan seterusnya kita cari begitu juga. Untuk S3 kita harus mencarinya dengan 7 dikurang 6 dikali 2/3. Ini sama dengan 3. Setelah itu untuk angka selanjutnya 6 dikurang 6 dikali 1. Dikali 1. Sama dengan 0. Lalu kita cari begitu seterusnya. Setelah itu kita pastikan nilai di Z. Jika masih ada angka negatif, kita harus itu berarti tabelnya belum optimum sehingga harus dilakukan perhitungan lagi. Sehingga harus dilakukan perhitungan lagi yang akan dilakukan oleh Ica. Baiklah, Aulia, next slide sebelumnya yang tadi Fansuri. Baiklah, saya akan meneruskan penjelasan dari Fansuri tadi. Setelah kita dapat semua pada tabel tersebut, maka kita dapat menentukan mana yang baris pivot dan kolom pivot. Maka kita dapat menentukannya kolom pivotnya ini pada kolom X1. Dan kita dapat menentukan baris pivotnya pada baris S3. Elemen pivotnya yaitu 3 karena ia adalah perpotongan antara kolom pivot dan baris pivot yang bernilai 3. Selanjutnya, pada tabel selanjutnya,
Yang harus kita lakukan adalah menghitung baris pivot baru. Pada tabel selanjutnya, baris pivot pada S3 yang merupakan variabel keluar dan pada X1 yang merupakan variabel masuk. Sehingga pada tabel baru ini kita tidak lagi menulis S3, melainkan X1, di mana angka-angka pembagian pada baris pivot sebelumnya dibagi dengan elemen pivot, sehingga diperoleh pada tabel berikut. Next slide. Pertama, yang harus kita lakukan ialah mengisi baris-baris pada Z, yaitu dengan cara kita pada baris Z kita kurangi dengan perkalian angka dari angka pada kolom pivot yang tadi dikali dengan angka pada baris pivot yang baru. Selanjutnya, dengan mengisi pada baris S1. Caranya juga sama, dengan melakukan pengurangan pada angka di kolom sebelumnya dikalikan angka pada kolom pivot baru dikalikan dengan angka pada baris pivot baru. Untuk mengisi baris X2 dengan angka pada baris lama dikurangi dengan perkalian pada kolom pivot baru dikalikan dengan angka pada baris pivot baru. Langkah selanjutnya ialah kita cek apakah tabel ini sudah termasuk tabel yang optimum atau belum. Jadi fungsi ini fungsinya untuk memaksimumkan nilai Z, sehingga syarat optimum pada baris Z harus bernilai 0 atau positif semua. Pada baris Z sudah mengandung 0 dan positif semua, jadi tabel ini sudah optimum dan jadi diperoleh solusi optimumnya ialah X1 sama dengan 2/3, X2 sama dengan 5/9, X3 sama dengan 0. Untuk memperoleh nilai Z yang paling maksimum yaitu 31/3. Artinya, untuk mendapatkan keuntungan maksimum sebesar 31/3 dolar, perusahaan sebaiknya menghasilkan produk 1 sebesar 2/3 unit dan produk 2 sebesar 5/9 unit. Dah. Jika sudah, moderator. Dengan berakhirnya penjelasan dari 3 anggota, maka penjelasan materi metode simplex. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.